Jadi begini ya, saya sebagai orang yang tes IQ dan ada sertifikat 136 IQ saya, itu saya males nanggepin pertanyaan konyol. Gitu ya, Bro ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adinda Ansrul. Shalom. Oke, jadi saya nyatakan ya, kebanyakan Islam ini banyak ngeyel, artinya membawa sesuatu data yang tidak ada. Contoh, dia mengatakan nggak ada. Di mana ajaran Islam ini menyatakan dengan fakta sejarah? Saya tantang seluruh umat Islam, ayo buktikan. Cek. Ngomong kelebihan, nggak ada. Ya. Antum luar biasa, Dinda Ansrul. Mereka kejang-kejang semua. Enggak ada Allah jadi Akbar. begini. Masya Allah. Jadi begini. Luar biasa. Kan sudah framing Oke. kayak moncong nomor busuk, nomor sampah. Jadi Dinda Ansrul, antum begini. luar biasa. Masya Allah. Jadi begini, untuk menjadi Billy giliran saya naik langsung kesurupan Billy. Tadi diam-diam Ya. baik, kesurupan sekarang. Yang Kamu menjadi diam biar saya luar sama biasa. Henry. Ya. Yang menjadi luar biasa. Biar saya sama ketika Henry, biar saya menyampaikan terapi pelan-pelan. sesuatu yang tidak benar, Kan? ya. Kalau saya naik mulai Santai. kacau kalian. Kacau. Nggak ada Kacau. kacau. Sendiri rumah. Ya ampun. Bang Suma hadir Jadi panik begini. semua. Bentar ya. Bentar. Orang tidur pun langsung bangun saya hadir. Aduh, Saya- gimana ini? saya Saya mau dengan bilang- Henry dong. Saya mau bilang Yang- sepatah kata dulu ya sama Zuma ya. Nah ini kemarin Ya, yang silakan, videonya silakan. viral ya, yang mengatakan bahwa Muhammad itu Allah sendiri. Nah inilah ustadznya. Oke, silakan bro. Silakan, Nah, inilah kalau Silakan. kalian itu menjadi korban Paulus. Korban saya Paulus. tidak pernah- Coba iya. kamu buktikan dulu Muhammad bro. Buktikan. Ya, Kasih Rasulullah bukti Muhammad sejarah. Sallallahu Alaihi Wasallam itu, saya katakan, sekiranya orang Kristen itu memaksakan Yesaya 9 nomor 6 itu Yesus, yang tidak ada sedikit pun kesamaannya, maka saya katakan lebih pantas baginda Rasul Muhammad SAW kalian tuhankan. Kan udah aku bilang gitu. Iya kan? Ayo, bantah saya, silakan. Oke bro, iya gampang saya bantahnya. Kamu silakan tunjukkan ya bahwa Muhammad itu benar-benar ada menurut sejarah dan mana saksinya bro, begitu ya. Oke, Karena baik. kalau Yesus itu Oke. banyak sejarawan Yahudi yang Oke. tidak percaya dengan Yesus yang mencatat bahwa dia benar-benar disalib dan dia bangkit. Itu saya bisa tunjukkan datanya. Oke, bisa diam sekarang. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyisahkan Al-Quranul Karim sampai hari ini. Itu bukti bahwa beliau ada. Sekarang apa yang Yesus sisahkan buat kalian? Jadi nggak enak. Ya, Ayo. saya bisa menunjukkan bahwa tadi saya sudah menjelaskan ada literatur gitu Tunggu, ya. tunggu. Kemudian ada bukti. Apa yang ada dari bukti Yesus? arkeologinya, bro. Apa yang dari Yesus? Ya, pertanyaan saya tolong dijawab dengan benar. Bro, kita Iya, pakai diam. logika ya. Ya, Kalau kita kamu ngobrol jawab sama saya nggak gitu. pakai logika, mending kamu turun aja bro. Gini ya. Kalau Mulai kamu bilang takut. ditinggalkan Kita suatu diam. kitab bro, ditinggalkan suatu kitab itu saya Mulai tidak akan takut. meyakini kalau dia yang benar-benar nulis, orang Muhammad sendiri nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu tulisan orang lain. Bagaimana kamu bisa memvalidasi itu dengan saya? Ayo, Ya. jelaskan bro. Oke, jadi gini, Al-Quranul Karim itu datang dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada para sahabatnya. Iya. Makanya kami mengenal ilmu sanad. Rasulullah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya membukukan, dan dihadiahkan kepada kami umat Islam sampai hari ini. Sekarang pertanyaan balik saya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya 11 orang? Silakan. Bro, saya kan Oke, santai. Saudara-saudara Kristen yang mau debat dengan Suma itu santai. Jangan dipikirnya dia yang paling hebat. Jangan di-kick Kita temannya, bicara santai. karena temannya tidak mampu di-kick, kasihan. Jangan di-kick lah, si Billy inilah. Enggak, Kik. Saya kan cuma mengarahkan untuk disabarlah, untuk dengar saya supaya kita itu santai. Oke, kau naikin lagi. Gitu dong.
Jangan di-kick, kasihan temannya di-kick. Iya. Jangan karena dia nggak, Oke. jangan karena kau- ilmunya nggak ada gitu ya. Sabar, jangan kau pikir ketika kau ada saya kejang-kejang. Lah Yang buktinya pertama, dari tadi kau tidur kok tiba-tiba bangun, gimana sih? Sabar, emang kau sudah ada waktu ku tidur. Aku bangun, baru ku naikkan. Ya, saya nggak tahu ini akun kamu Suma. Jangan kau pikir kau yang Ada, paling ada. hebat di muka Ada. bumi. Ada Loh. aja. Loh, saya baru naikin kamu. Ini kan buktinya saya baru naikin kamu. Jangan kau anggap kau yang paling hebat. Udah nggak usah nangis. Mana temannya tadi naikin? Oh, enggak, ya. Udah jangan di ini, silakan naikin lah, kasihan Oke, oke. temannya. Tes sorry ya. Tadi saya sambungin charger ya ke laptop. Sabar. Ya, Sabar. Iya, bentar ya, saya jelaskan ya. Jadi saya tadi sambungin ke laptop dan itu langsung nyambung ke ini ke sistemnya. Jadi kemudian terputus. Sabar, santai. Iya. Jadi begini. Jadi pertanyaannya si Suma apa? Ya, Coba pertanyaan ulangi lagi. Oke. Kejar Pertanyaan di sejarah, saya. Bang. Sabar. Kejar di sejarah. Saudara Hendri, Pertanyaan sabar. saya, bro, nggak usah kemana-mana dulu. Tadi pertanyaan saya kejar di sejarah. Buktikan Muhammad itu benar-benar ada, kan begitu kan? Pertanyaan Oh, saya. iya. Kalau kamu tanya tentang Yesus, saya kasih data. Ini di depan mata saya. Mau Ya, zoom monggo. Ya, kamu buktikan ya, bukti sejarah, bro. Kalau Al-Quran nenek saya pun bisa nulis, bro. Bisa Oh, nuliskan gitu. buku yang nanti Iya. diaku-aku doang. Iya dong, dari Iya, iya, katanya iya. siapa. iya. Ayo, berani nggak kamu? Ya, oke. Sudah? Udah ya? Silakan. Oke, baik. Jadi yang diperangi orang Yahudi pada abad ke-6 ke-7 itu siapa? Yang diperangi di Mekah. Enggak, ini kita berbicara logika. Diminta fakta sejarah, yang mana fakta sejarah Muhammad itu pernah ada. Kau bilang aja Oh, fakta iya. sejarahnya. Fakta Iya. sejarah Islam sekarang ini ya sejazirah Arab menjadi agama yang diajarkan oleh beliau. Fakta Kalian- sejarah. Ya itu kamu ngerti sejarah enggak? Sejarahnya oh Nah. dengar. Orang-orang Quraisy itu tadinya adalah penyembah berhala. Lalu kemudian menjadi ajaran agama Islam. Siapa yang ngajarin mereka Islam? Yesus. Musa. Fakta Lah ini sejarah. ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Bagaimana kemudian ada Mekah, orang berhaji setiap tahun orang ke sana. Itu siapa yang ngajarin? Ayo. Saya minta fakta sejarah, tulisan yang mengungkap keberadaan Muhammad. Sampai sekarang Gua Hira masih ada. Pemakamannya Di mana? ada. Pemakamannya Di mana? ada. Di mana Ya, Gua Hira? keturunannya Pemakaman. ada. Di mana? Keturunannya Iya. ada. Kitab Keturunan yang sucinya mana? ada. Loh, ini Keturunan yang mana? Kok kalian kayak orang-orang lupa ingatan gitu loh. Enggak. Menurut Oke, oke. kalian, menurut Enggak. kalian Islam ini dari mana? Nggak ada. Yang saya Oke. minta satu catatan bahwa ada kesaksian dari satu catatan bahwa Muhammad itu Loh, pernah ada di abad Saksi ke-6. saksi apa yang kalian butuhkan? Saksi Kesaksian apa lagi? mana? Tulisan Sejazirah Arab mengimani beliau nabi, mengimani beliau rasul. Di mana dia lahir, di mana dia berdakwah, di mana dia meninggal dunia, semua orang sekelilingnya itu beriman kepadanya. Bukti bahwa oknum ini pernah ada. Buktinya Al-Quran ada, sejarah-sejarawan ditinggalkan, sejarah-sejarah benda-benda bersejarah yang ditinggalkan. Bahkan Jakarta sudah Mana? sudah ada Iya, sudah iya. ada Benda apa, museum tentang dirinya. Oke? Nah, sekarang saya balik Iya. kepada kalian. Sekarang saya balik tanya kepada kalian. Enggak, berarti nggak ada satu. Belum. Sabar. Saya tanya Belum. kepada kalian. Ini giliran kalian. Belum, Ini giliran kalian. Bro. Ini Bro. ini giliran Gini kalian. ya, Saya tanya kepada saya kasih kalian. logika dulu. Tolong Saya kasih tunjukkan, logika ke tolong kamu dulu. tunjukkan. Sabar. Tolong tunjukkan Iya, iya. kepada saya, ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana di Yerusalem kemudian Sabar, berarti tidak. loh, kok jadi sabar? Tunjukkan kepada dari saya tadi, saya di minta mana dari tadi. di mana di Yerusalem ada kandang yang masih dilestarikan Saya sampai tidak sekarang minta, atau saya palungan minta. tempat Tuhanmu lahir. Silakan. Itu terletak di mana? Saya- Silakan.
Saya minta di mana satu catatan menulis dengan nama Muhammad itu pernah menjadi suatu bukti Muhammad itu pernah ada di abad ke-7. Mana? Saya minta. Udah, Kamu kamu nggak tidak akan mengerti paham. catatan. Al-Quran Ada atau hadits, tidak? hadits itu Internasionalnya. semua hadits Ada menceritakan atau mengarah tidak? kepada beliau. Satu, Semua hadits mengarah kepada beliau. Semua hadis. Lalu kemudian betul. perawi-perawi hadits berbicara tentang beliau. Hadis. Oke, bahkan orang-orang asing, orang-orang di luar Islam pun bercerita tentang beliau. Oke, Oke, baca orang-orang di baca luar buku-buku Islam di mana? pengakuan orientalis Barat terhadap beliau. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita lihat bagaimana kepanikan ya, kepanikan orang-orang seberang. Tiba-tiba siaran live-nya itu dimatikan. Si Billy tiba-tiba aja mematikan live daripada TikToknya dia. Hancur guys. Ingin membahas Yesus. Yesus itu adalah, saya katakan justru dia adalah tokoh fiktif. Kalau bukan tokoh fiktif si Yesus ini, ya bagaimana mungkin kemudian di Yerusalem tidak ada peninggalan beliau yang kemudian bisa dijadikan sebagai tempat berziarah layaknya Rasulullah Muhammad SAW diziarahi setiap saat oleh umat sedunia. Ya kan? Nah, mereka nggak bisa jawab karena sebenarnya yang mereka katakan Yesus itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang mereka anggap Yesus itu, sekali lagi saya katakan, Nabi Isa alaihissalam. Mereka hanya dapat sumber dari sana. Sementara Yesus itu adalah tokoh yang dijual kemudian ke Romawi dan Yunani mengatasnamakan Tuhannya mereka. Dan itu tidak pernah ada. Coba tanya, literasi mana yang Yahudi punya yang mengatakan ada Tuhan datang dalam rupa manusia, mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Makanya sering saya tanya kepada mereka, siapa di antara murid-murid Yesus ya yang kemudian menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur? Mereka tidak bisa menunjukkan itu. Kenapa? Karena itu cerita yang dibangun di internalnya mereka. Cerita yang dibuat-buat sehingga cerita ini ya memiliki kekuatan pada saat konsili untuk kemudian kitab-kitab yang dikanon adalah kitab yang menceritakan cerita-cerita yang mirip dengan ajaran nenek moyang mereka, ajaran politeisme, Helenisme, ajaran filsafat, dewa datang dalam rupa manusia, mati, kemudian bangkit. Itu nggak ada di Yerusalem, itu nggak ada. Nggak ada cerita internal orang-orang Yahudi yang kemudian mengatakan bahwasanya memang dulu ada seorang nabi bernama Yesus, kemudian kami bunuh bersama tentara Romawi, lalu pada hari ketiga bangkit dan terangkat naik ke surga. Itu nggak ada. Malah kalau kita membaca Talmud, di situ sangat jelas dikatakan tentang Yesus, tentang Kristen, dan sangat mengerikan cerita-cerita Talmud itu tentang Kristen, tentang Yesus. Dikatakan bahwa Yesus itu memang pernah ada, tapi dia adalah anak haram, dia adalah anak zina. Dari hasil bersinanya ibunya Yesus bersama dengan seorang tentara Romawi bernama Pantera. Kan parah itu ya, kan parah. Mereka ini udah takut tadi. Saya mau bertanya tentang keotentikan berita Talmud yang milik orang-orang Yahudi dibandingkan keotentikan Bible yang milik orang Romawi. Di mana Romawi mana tahu tentang Yesus? Yang tahu itu tentang Yesus itu orang Yahudi. Maka kalau kita melakukan pendekatan histori, Talmud lebih benar daripada cerita yang dibangun di Antioquia, cerita yang ada di Kiliki, cerita yang ada di Galatia, cerita yang ada di luar dari Bani Israel. Yang lebih tahu tentang orang Makassar ya orang Makassar dong. Yang lebih tahu tentang orang Jakarta ya orang Jakarta dong. Masa yang tahu orang Makassar itu adalah orang Manado yang tidak pernah ke Makassar? Kan lucu ini. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang ke Jazirah Arab.
disaksikan oleh orang banyak di sana. Bahkan orang Yahudi, orang Nasara kemudian itu melakukan peperangan. Lucu orang-orang ini ya. Terjadinya perang salib itu, siapa lawannya kira-kira? Ya. Yang mengusir kemudian Romawi, membebaskan Yerusalem dari tekanan Romawi itu siapa rupanya? Siapa yang membebaskan Israel, tanah Yerusalem, dari pendudukan daripada kekaisaran Romawi? Siapa? Siapa mereka-mereka ini yang kemudian membebaskan wilayah-wilayah yang kemudian tadinya dikuasai oleh Yerusalem, kemudian dibebaskan mereka? Kira-kira siapa ya? Ini pertanyaan anak TK, makanya TikToknya langsung dihapus, TikToknya langsung dimatikan. Tiba-tiba dihentikan live-nya. Kenapa? Karena takut dia bencana alam terjadi. Kan sudah aku bilang, Bang Suma bagi mereka itu adalah malaikat maut yang sangat mengerikan bagi mereka. Makanya ini jadinya kayak begini. Nantang-nantang kita, si Billy, ayo Zuma ke channel saya, ke TikTok saya. Giliran saya masuk, live-nya tiba-tiba dimatikan. Ya iyalah, pasti dimatikan. Mau jawab apa coba? Tunjukkan kepada saya 11 murid Yesus itu keturunannya sekarang agamanya apa dan bermukim di mana. Kalau saya kan jelas Habib Rizik keturunan daripada Rasulullah. Ada di tengah-tengah kita di Indonesia. Bukti. Dari mana Habib Rizik? Ya dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di Indonesia akan dibuat museum tentang Rasulullah. Mau kurang apa lagi coba? Dan yang paling hebatnya, yang paling hebat, Rasulullah Muhammad SAW itu sesuai dengan Al-Quranul Karim, diterangkan dengan valid di dalam ajaran agama Islam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdibi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran disimpan oleh Rasulullah sebagai pembimbing kepada seluruh kebenaran, sebagai jalan lurus sampai akhir zaman untuk selama-lamanya. Coba, untuk selama-lamanya. Bahkan kalau kita melihat beberapa museum di luar sana, termasuk di Inggris, ya, ada juga di Turki. Bagaimana kemudian mereka masih menyimpan salinan-salinan Al-Quran? Dari mana rupanya Al-Quran itu? Sehingga apa yang ditorehkan ke bukti valid bahwa Rasulullah SAW itu adanya umat Islam, adanya Al-Quranul Karim yang kemudian menjadi satu-satunya mujizat dari Allah yang masih tersisa yang berasal dari para nabi. Musa, mana tongkatnya Musa? Gak ada. Yesus membangkitkan orang mati, mana coba? Gak ada orang yang bisa mengikuti bukti-bukti daripada itu. Yesus kemudian makan ikan goreng, mana ikan goreng yang dia makan? Kan masih ada tulangnya, mana coba? Terbukti enggak? Lalu kemudian Yohanes 17:68, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Yesus memiliki pengajaran yang berasal dari firman Tuhan, yang mana firman Tuhan itu sudah dibukukan pada saat masa Yesus. Andai saja Yesus itu kemudian benar-benar masih menyesahkan murid sampai beliau terangkat ke langit. Kan tidak. Murid-muridnya habis semua, dibasmi oleh pendiri Kristen yaitu Paulus. Nah, kita tanya mana? Tunjukkan kepada saya, mana segala firman yang Yesus berikan kepada murid-murid aslinya? Mana? Tidak akan bisa Anda tunjukkan. Yang Anda tunjukkan adalah buku yang ditulis, yang dikarang di luar daripada pengajaran Yesus, yang dicampur adukkan dengan kebenaran supaya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jangan coba-coba bicara tentang Rasulullah. Rasulullah menyisahkan Al-Quran. Sampai hari ini Al-Quran ada. Yesus apa yang disisahkan? Tiang salib. Mana tiang salibnya sampai sekarang nggak ada? Mana? Bahkan informasi-informasi yang kita lihat, Yesus itu bukannya disalib, tapi dia digantung di atas pohon. Nah, mana pohonnya sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Mana kitab yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel pada masa itu? Ada nggak? Nggak ada. Lalu firman Tuhan yang ditaruh di mulut Nabi yang sama seperti Musa itu mana? Mana? Nggak ada. Jadi kalian itu hanya berhalusinasi. Maafkan Bang Suma kalau selalu mengatakan kalian itu umat tuyul, tukang tahayul, beriman kepada yang fiktif.
Sesuatu yang tidak ada diada-adakan, sesuatu yang ada ditiadakan. Kan lucu. Kitab kalian endingnya itu dari Romawi, tidak sampai kepada Yesus. Anda katakan, oh penulisnya adalah muridnya, nenek Mukiper. Sejak kapan orang-orang ini bertemu dengan Yesus? Sejak kapan? Kalau Al-Quran sangat jelas, sahabatnya ikut perang disebabkan karena memperjuangkan kenabian beliau. Kan gila kalian. Katakan mana Rasulullah itu tidak pernah ada. Ya, cebok dulu pakai air 1 sendok. Ya, masa yang kayak begini aja masih dipertanyakan. Itulah aku bilang ya, jangan kalian live selama saya masih hidup. Ya, kalau Bang Suma sudah meninggal dan tidak ada penerusnya, barulah kalian boleh gagah-gagahan bercerita tentang Bible kalian. Saya masih ada, jangan coba-coba. Ku bikin malu. Percayalah itu. Ya, karena saya ini diutus untuk meluruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang kalian bengkokkan. Sudah ku bilang jangan ikut perang. Kalian ikut perang, matilah kau. Dompala. Kan begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, pagi ini kita saksikan betapa takutnya mereka. Ya. Pagi ini kita melihat betapa ketar-ketirnya mereka. Mereka takut akan kebenaran. Padahal sudah ditanya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Sudah dijelaskan tentang beliau. Fakta sudah mereka lihat. Islam ini bertebaran dari mana munculnya? Bukan dari India, tapi dari Arab sana, dari kota Mekah Al-Mukarram. Lalu kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Masih bertanya, mana Rasulullah Muhammad SAW? Giliran kita tanya tentang Yesus, live-nya langsung dimatikan. Dompala Kardoba. Nah, inilah dibilang ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman Kristen yang masih awam, kalau mau belajar tentang Bible, ya nggak usah malu-malu lah. Nomor saya kan ada di mana-mana tuh. Japri, Bang Suma saya Kristen, boleh nggak saya belajar Bible? Nggak apa-apa, gratis. Kalau kalian belajar di tempat lain, kalian bayar per puluhan. Kalau ke Bang Suma gratis, coy. Apa yang Anda ingin tanyakan tentang Bible? Pasti insya Allah akan saya bantu untuk memahami itu. Kenapa? Cuman bahasa Indonesia kok. Apa yang susah? Gak ada yang susah di situ. Yang susah itu ketika Anda menutup diri dan mengimani sesuatu yang tidak berdasar terhadap kitab Anda sendiri. Itu namanya nenek Mukiper. Ya, sesuatu yang tidak ada di dalam fakta yang sesungguhnya kalian ada-adakan. Begitu loh. Jadi teman-teman Kristen sekali lagi, kalau kalian ingin tahu ya ajaran Yesus yang sesungguhnya, tolonglah kalian netral, pelajari kitab kalian, pelajari juga Al-Quran. Gitu. Jangan kayak Bu Yuni. Siapa itu Ibu Yuni yang tantang saya? Kan sudah ku bilang, Bu, kalau ibu belum bisa membedakan antara hak dan batil, jangan ikut debat. Kan itu bahasa saya. Itu bahasa saya. Ya. Ataukah karena ibu itu ingin cari koin? Kalau ingin cari koin ya kita maklumi. Tapi kalau ingin belajar Islam, ya jangan ke orang Kristen lah. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Tidak seperti mereka. Kitab mereka itu bahasa Indonesia. Tapi origin teksnya kan bukan bahasa Indonesia, Bang Suma. Betul. Tapi iman pondasi kekristenan mereka menjadi Kristen karena berdasar terhadap kitab terjemahan. Kita menjadi Islam karena kitab original teks, bukan karena terjemahan kita menjadi Islam. Maka untuk memahami Islam harus tahu Al-Quran, original teks. Gitu loh. Sementara kalau mereka ingin menjadi Kristen, baca aja terjemahan. Tidak ada itu orang mengkaji Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, mengkajinya kemudian menggunakan original teks, belajar tentang Nikut, belajar tentang struktur bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Habis itu kajian yang ditemukan menyimpulkan betul Yesus sama dengan Yesus berdasarkan original teks. Nggak ada itu. Oh betul, setelah kita kaji original teksnya orang menjadi murtad. Nggak ada itu, Bu. Ya nggak ada.
Mereka hanya dijampe-jampe dengan mantra-mantra yang ada dalam kitab mereka. Jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Siapa sih yang nggak mau diselamatkan, Bu? Semua orang mau selamat kok. Tapi kalau dengan gaya kayak begitu, nenekmu kiper, mana ada yang kayak begitu itu. Loh, di dalam kitabnya mereka aja, kunci keselamatan menurut Tuhan kayak mana? Tanyakan itu dulu. Kunci keselamatan menurut Yesus itu kayak mana jawabannya? Tanyakan itu dulu. Dan simak apa jawaban kitabnya. Lalu kemudian bandingkan apa jawaban mereka. Pasti berbeda. Nah, tapi kalau Al-Quran, kayak mana kunci keselamatan dalam Al-Quran itu? Ya sederhana. Ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seperti itu adanya. Sederhana. Yang menjadi panutan ketika kita ingin selamat dalam Islam, ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, begitu juga Yesus. Kalau mau selamat, ikuti Yesus. Nah, sekarang mereka ikuti siapa? Mereka ikuti Paulus. Jadi Ibu Yuni ya, sekalian ini saya jawab tantangan Anda. Anda nantang saya. Nah, inilah sebabnya kenapa kita melarang umat Islam itu ikut debat agama kalau ilmunya belum mumpuni. Kenapa? Bisa menjadi senjata untuk memerangi Islam oleh kaum-kaum licik. Inilah yang terjadi. Ibu dikomporin, ya, ibu dielus-elus, ibu disanjung-sanjung, ya. Habis itu dikasih dipropagandai untuk menyerang Islam itu sendiri. Inilah yang terjadi, makanya kularang ibu ini. Banyak juga yang japri saya kok. Banyak yang japri saya, Bang Suma kirim link dong. Aku tanya, abang mau ngapain? Ikut-ikut Zoom. Saya mau belajar. Oh, kalau mau belajar itu bukan di Zoom. Belajar itu beli kitab, beli Bible, pelajarin. Lalu belajar Quran. Belajarnya itu melalui ustadz, melalui kiai. Oh tidak bang, saya cuma mau belajar aja lewat. Enggak, bukan tempat belajar. Kenapa? Orang yang tidak memiliki keilmuan tentang Al-Quran, lalu kemudian belum paham tentang kekristenan, masuk di Zoom, dia bisa mengeraskan hatinya, bisa menjadi pembenci dia. Dia bisa menjadi pembenci, bisa juga menjadi orang yang putus asa. Makanya nggak boleh. Cukup di YouTube aja bersama teman-teman kita di live comment. Di situ kita bisa bercanda gurau. Karena kenapa? Yang membalas komen Anda di channel di YouTube itu saya sendiri. Admin cuman kadang-kadang. Saya yang kasih tanda like itu saya, Bang Suma. Ya, jadi itu yang Anda teman-teman harus pahami. Sehingga ketika dia japri naikkan saya, kutanya, "Abang boleh naik kalau abang bisa jadi narasumber. Basicnya apa?" gitu. Yang enggak salah saya tanya. "Tidak bang, saya cuman oh mohon maaf. Jangan ke situ, jangan ke Zoom. Kalau memang statusnya masih ini, karena banyak hal yang terjadi, bisa mengacaukan. Kedua, mengganggu jalannya diskusi. Ketiga, mumet, ya, lalot kita punya jaringan karena terlalu berat. Kalau cuman datang ke situ diam, ngapain coba? Mending di live comment sama teman-teman kita yang lain meramaikan gitu loh, sambil minum kopi campur masako. Ngapain ke Zoom? Apalagi sampai ke Zoomnya orang kafir. Mau ngapain di sana? Mau belajar? Mereka aja nggak pernah belajar. Jadi mau menyesatkan diri. Oh enggak, Bang Suma saya ke sana untuk menantang mereka berdialog. Lu pikir segampang itu Al-Quran itu? Al-Quran itu tidak ada setitik pun kesalahan di dalamnya. Yakini itu. Tapi yang jadi masalah adalah Anda. Apakah Anda sudah bisa mewakili Al-Quran? Masalahnya, kalau Anda tidak paham Al-Quran, ditanyai Al-Quran dan Anda tidak bisa menjawab, kemudian yang dihujat bukan Anda, yang dihujat Al-Quran, yang dihujat Islam. Semua orang kena. Kan begitu, ya? Semua orang kena jadinya. Makanya kita larang. Yang belum bisa membedakan antara hak dan batil, jangan coba-coba. Nah inilah faktanya, inilah buktinya. Mereka datang ke sum-sum Kristen. Mereka ditanyai, mereka tidak mampu menjawab. Habis itu dia balik tanya ke kita dengan cara-cara seakan-akan mewakili Kristen. Setelah kita kasih petunjuk, besok muncul lagi. Habis itu dia menganggap dirinya paling hebat. Jadi moderator, tidak ada yang ngangkat. Orang masih menjelaskan, di-cut. Orang masih menjelaskan, dihentikan. Orang masih menuturkan
pernyataan-pernyataan Al-Quran disuruh berhenti, baru dialihkan. Emang siapa yang ngangkat kamu moderator? Tiba-tiba muncul di situ sok-sokan. Terus ada fitnahan, dibilangnya Islam itu begini. Ada ini dari mana? Itu coba sahabat-sahabat, sengaja saya angkat di TikTok. Apa yang dikatakan? Baby Suma kata dia. Ini kan sudah penghinaan. Ya kan? Ini penghinaan bagi umat Islam. Karena saya ini adalah salah satu tokoh kristolog umat Islam. Anda panggil saya Baby Suma. Inilah yang saya katakan. Akibatnya Anda lihat sendiri kan? Anda sudah menyerang pribadi saya. Ya kan? Anda ngata-ngatain saya. Itu melukai umat Islam semua itu. Inilah yang saya katakan, jangan pernah kamu itu masuk ke Zoom-nya orang Kristen kalau kamu itu belum lengkap persenjataan. Ikut perang kok cuman bawa lombok biji. Emang dipikir kesana mau bikin sambel? Ya, mau bikin sambel apa di sana? Orang yang punya iman aja, kemudian orang yang hebat aja, semacam Prof. Menem Ali aja, mereka hujat, apalagi semacam Bu Yuni yang cuman model kayak begitu. Bukan saya rendahkan, bukan saya hinakan. Di awal kan saya sudah nasehatin, ya toh? Saya sudah peringatkan, Bu Yuni gini. Bahkan Bu Yuni mengatakan, oh kita kan sudah akrab Bang Suma, kita kan udah lama kenal. Sejak kapan kita kenal? Anda siapa, saya siapa? Jangan yang kayak gitu-gitulah cara ini. Nah, Anda mengatakan Baby Suma, ya, coba kamu terangkan Yesaya 9 nomor 5 dan seterusnya. Jadi faktanya ibu ini ingin membela Yesus gitu. Karena bukan Rasulullah yang ada di situ. Jadi ibu ingin mengatakan, coba buktikan kalau itu adalah Rasulullah. Anda mengatakan dia adalah Raja Damai, Raja ini dan seterusnya. Jadi kalau bukan beliau, ya, yang diperbincangkan berarti Yesus gitu. Padahal saya sudah menjelaskan kurang lebih 3 jam di konten saya bahwa Yesaya 9 itu tidak sedang membahas Rasulullah Muhammad SAW dan juga tidak sedang membahas Yesus, tapi sedang membahas tentang Raja Hezekia. Kalau orang seberang maksa itu Yesus, maka saya katakan lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lebih pantas beliau Rasulullah SAW dikatakan Allah yang perkasa. Kenapa? Ajaran yang dibawa adalah ajaran Allah yang maha perkasa. Begitu maksudnya, bukan pribadi Rasulullah yang kemudian yang Allah. Bukan, karena tidak ada sedikit pun di dalam iman umat Islam Allah itu manusia, Allah itu serupa dengan manusia. Sehingga pernyataan saya itu hanya menimpali pernyataan kalian yang mengatakan Yesus itu Allah perkasa. Iya, masa lebih percaya bom-bom daripada umat Islam itu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan Bu Yuni, adalah lebih baik kalau Bu Yuni itu di rumah saja dengarkan ceramah dari ustadz-ustadz. Masa untuk suami, ya, nyetrika untuk anak-anak sekolah. Jangan ibu sosokan pergi debat sana. Banyak kok ustazah-ustazah kita yang hebat Al-Quran, tapi mereka nggak berani masuk ke situ. Karena di situ ajang penipuan, di situ ajang pembunuhan karakter, di situ ajang pembunuhan akal sehat. Manusia kok dituhankan dengan berbagai macam embel-embel ilmu. Pakai kitabnya Yahudi. Oh, ini dibuatkan Tuhan akan datang, nenekmu kiper. Mana ada yang kayak begitu? Yang lebih tahu tentang kitabnya Yahudi ya Yahudi. Yang lebih tahu tentang nabi-nabi Yahudi ya Yahudi. Umat Islam tahu tentang Yahudi, tentang nabi-nabi hanya berdasar Al-Quranul Karim. Umat Islam patokannya di situ. Mereka apa yang dia tahu? Tentang Yesus lah, segala macam lah. Itu catatan-catatan yang dikirim kepada orang Romawi Yunani. Kemudian ibu masuk ke sana, habis itu balik menyerang saya, ya kan? Inilah yang saya katakan. Saya katakan begini kepada teman-teman di Zoom. Kita doakan saja Ibu Yuni ini supaya tidak abu-abu. Sekali murtad silakan murtad, gak apa-apa, kita gak butuh kok. Daripada Anda abu-abu malah merusak Islam, mending Anda menjadi kafir sekalian menjadi musuh daripada Anda di tengah. Gitu loh. Kalau Anda menjadi munafik, itu musuh bagi kami, itu berat bagi kami. Tapi kalau Anda sekalian menjadi kafir, itu senang bagi kami, karena kita bisa tahu ini musuh. Tapi kalau Anda abu-abu kayak begitu, berat bagi dakwah kami, karena muncul di tengah-tengah kami itu musuh dalam selimut. Musuh lebih selimut, ya, itu lebih bahaya daripada musuh yang ada di luar sana.
Mending musuh yang di luar sana, karena kita bisa menghitung, daripada musuh yang ada dalam diri sendiri. Jadi Bu Yuni, semoga ibu murtad, supaya ibu bisa benar-benar bertarung dengan saya di ring. Kalau Anda masih mengaku muslim, mau bertaruh dengan saya, itu sama halnya Anda menginjak-injak ajaran agama Islam. Silakan Anda murtad. Kalau perlu butuh biaya untuk murtad, saya kasih. Apa yang Anda inginkan untuk murtad? Indomie 1 dos? Atau apa? Silakan. Kita umat Islam tidak takut kehilangan 1 juta umat Islam yang kayak Anda. Nggak takut kami. Bahkan saya katakan, semua umat Islam yang pemikirannya sama Bu Yuni, kalau mau murtad dan butuh fasilitas, saya fasilitasi. Silakan. Nggak masalah. Bahkan saya doakan selalu, kalau Anda diberi oleh petunjuk oleh Allah, ya Allah, kalau beliau si Bu Yuni ini mendapatkan petunjuk, lembutkan hatinya untuk belajar Islam dengan baik. Tapi kalau dia ini mengeraskan hatinya, tutup hatinya, biarkan dia menjadi orang kafir. Nggak apa-apa. Begitu Bu Yuni. Jangan Anda berada di tengah. Nggak bagus. Nggak bagus Ibu berada di tengah. Bertanya tentang Kristen, pertanyaan-pertanyaan Kristen, tapi nyeletuk cara bertanya Anda gitu loh. Seakan-akan Anda ini sudah Kristen. Tapi kalau Anda masih mengaku Muslim, saya doakan Bu Yuni, mudah-mudahan Anda murtad segera. Mudah-mudahan. Murtadlah. Saya akan senang kalau Anda murtad, supaya saya tahu siapa musuh saya. Senang saya kalau Anda murtad. Ya, senang saya, supaya saya tahu, oh ini musuh saya. Tapi kalau Anda masih setengah-setengah begini, ya, orang Makassar bilang togaring, togaring, pakai jilbab di atas, resletingnya ke bawah terbuka. Itu parah itu. Musuh umat Islam itu yang paling berat itu orang munafik, orang yang abu-abu, tiba-tiba muncul petantang petenteng. Oh, mau terkenal ibu ini. Nah, tengoklah, Anda saya up ya di TikTok saya. Hebat kan? Anda sudah terkenal sekarang. Digoreng nanti sama-sama umat Kristen. Nah, coba lihat, Kristen sekarang semua rada-rada panggil saya Baby Zuma. Bangga kan kalian? Bangga kan Bu Yuni? Saya digituin? Yo bangga dong. Namanya juga Tomalasa, Togaring. Muka juga tidak menjamin kok kalau Anda itu Muslim. Ya, wajah Anda itu tidak menjamin. Oleh karena itu saya katakan, Bu Yuni, kalau Ibu mau nantang saya debat, saya mau. Silahkan aja. Tapi nyatakan bahwa Anda itu sudah murtad. Kalau Anda masih mengaku sebagai muslimah, kita mau debat apa? Kamu mau tanya saya tentang Yesaya? Apa nggak malu seorang muslimah nantang seorang kristologi muslim membahas tentang Yesaya? Nggak malu kamu ditertawakan sama musuh-musuh Allah? Nggak malu kamu? Udah hebat kali rupanya. Ya, nyatakan kamu sudah murtad, baru saya layani berdebat. Kukuluitin kamu, kukupas kulitmu, dagingmu pun kucabik-cabik dari dagingmu, dari kulitmu, dari tulangmu. Kalau kau sudah murtad. Tapi kalau kau masih mengaku muslimah, mau dialog dengan saya, lu siapa? Belajar dulu, ya. Belajar masak, layani suami. Ini wanita-wanita kayak begini nih, saya tidak bayangkan ini di kompleks rumahnya ini kayak mana ini dengan tetangganya ini. Ya, biasanya ibu-ibu kayak begini, gak ada yang tetangga yang tenang sama dia, gak ada. Percaya deh, coba cek ibu ini tinggal di mana. Saya yakin sekali semua tetangganya nggak ada yang senang sama orang ini. Nggak ada. Kita siang malam membela ajaran agama Islam. Dia sibuk viralkan Baby Zuma, Togaring Melasa. Atau bisa saja dia itu Syiah, atau bisa saja dia nyamar-nyamar. Tapi saya doakan Bu, mudah-mudahan Ibu ya dibimbing sama iblis untuk Anda murtad. Kalau butuh biaya saya kasih. Saya lebih suka Anda murtad, supaya kita bisa tampil di ring. Anda murtad dan jutaan yang menjadi mu'alaf. Gak rugi kita umat Islam. Ngapain coba orang-orang kayak begini nantang-nantang, belajar kristologi, habis itu nantang umat Islam.
Oke, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ibu Yuni ini lagi viral ya. Ternyata Ibu Yuni lebih berani daripada Billy dan kawan-kawan. Billy dan kawan-kawan ketakutan ketika kita datang. Muncul Ibu Yuni, si pahlawan kesiangan, menantang saya untuk berdialog. Nyatakan diri Anda murtad dulu, Bu Yuni, baru kita cari kelas di mana kita ingin berdialog. Bawa kekuatan yang Anda punya, yang jago-jago ya. Siapa yang Anda andalkan dari kubu seberang, hadapi saya. Ya. Ibu Yuni murtad, kita makan bakso rame-rame di sini di Makassar. Itu nazar saya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Apa yang kita bahas pada pagi hari ini itu adalah jawaban untuk Bu Yuni. Bu Yuni, ketika Anda sudah nyata-nyata murtad, baru saya bisa layani Anda untuk berdialog. Tapi kalau masih kayak orang sakit kayak begitu, ya mohon maaf, kelihatannya jangan berdialog dengan saya. Rumah sakit jiwa lebih dekat mungkin daripada Anda berdialog saya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kita doakan TikToknya Billy, mudah-mudahan panjang umur, masih hidup ya, supaya bisa mengudara lagi kembali. Karena nyata-nyata kita lihat beliau lari sekencang-kencangnya, karena melihat kita seperti melihat malaikatul maut untuk mencabut nyawa mereka. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian di live chat. Antum semua luar biasa ya, hebat sekali. Saya salut dengan antum semua. Habis ini kita cari lagi teman-teman yang ingin diterapi. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk supaya kita bisa bertemu dengan orang yang bisa berdialog dengan baik. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.